Komunikasi dalam suatu hubungan merupakan salah satu pondasi terpenting agar hubungan Anda dan pasangan tetap harmonis. Dengan berkomunikasi, kalian pasti bisa lebih peka dan memahami satu sama lain. Tanpa komunikasi, hubungan Anda akan terasa lebih membosankan. Bahkan cinta yang dikenal tidak begitu penting jika disimpan hanya di dalam hati dan dinikmati sendiri. Hanya dengan mengomunikasikan cinta, itu berarti lebih, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk pasangan Anda. Namun sayangnya, tidak semua pasangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya komunikasi. Ada yang sangat cuek dengan berita, bahkan menganggap komunikasi itu tidak penting, memperumit masalah dan menghilang tanpa berita seharian. Meski berbagi kabar bisa dikatakan sebagai komunikasi terpenting antara Anda dan pasangan. Anda tidak harus hanya memberitahu, tapi setidaknya jangan sepenuhnya cuek dan tidak bisa berkata-kata. Jika Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak dapat mengalihkan perhatian Anda, lakukan itu dulu. Namun sebaiknya cobalah berkomunikasi terlebih dahulu agar pasangan mengerti dan tidak khawatir kehilangan Anda. Sebagian besar waktu, pria berpikir bahwa menyampaikan berita menjadi susah dan rumit. Sehingga akhirnya para wanita tidak tenang, pusing, khawatir, karena sang laki-laki tidak ada kabar. Apalagi jika itu menghilang sepanjang hari. Oh, tidak hanya mengkhawatirkan, bahkan bisa membuat kesal, berakhir dengan suasana hati yang marah dan bingung sepanjang hari. Kemarahan memang merupakan emosi yang wajar, apalagi bagi seorang wanita dengan hati yang sensitif. Tapi kalau kamu marah-marah terus bukannya menyelesaikan masalah, hubungan kamu yang sudah ada malah jadi rapuh. Nah, daripada marah-marah dan galau, ada cara yang lebih elegan untuk mengatasi kekesalanmu karena pacarmu menghilang tanpa tahu kabarnya. 1. Tetap tenang, jangan panik. Hilangnya dia tanpa kabar bukan berarti kamu harus cemas, mudah tersinggung sepanjang hari. Cobalah untuk tetap tenang, tidak ada alasan untuk panik. Pacar Anda tidak akan melakukan hal-hal aneh. Percayalah, tetap tenang akan mencegah Anda membuat keputusan yang nantinya akan Anda sesali dan mengakibatkan hubungan yang buruk. 2. Jangan memikirkan hal-hal buruk untuk menghindari pertengkaran. Nah, pikiran buruk biasanya sering banget jadi kebiasaan wanita. Wanita biasanya suka memikirkan hal-hal aneh, menuduh yang gak jelas dan pikiran buruk lainnya yang membuat hatimu semakin cemas dan emosimu memuncak. Bahkan jika apa yang ingin Anda katakan mungkin tidak benar, bisa jadi dia sangat sibuk atau ada hal lain yang menghalangi dia untuk menghubungi Anda. Jadi cobalah untuk mengontrol pikiran Anda sebanyak mungkin untuk tetap positif agar hubungan Anda tidak berantakan nantinya. 3. Jangan menelepon dan mengirim obrolan berkali-kali. Jika dia nggak ada kabar, Anda pasti merasa takut, panik, dan cemas. Ini akhirnya membuat Anda bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Namun, Anda harus ingat, jangan berlebihan. Jangan pernah mencoba meneleponnya berkali-kali atau bahkan mengirim banyak pesan dengan nada putus asa. Dia tidak puas dengan pernyataan Anda, malah dia merasa jengah. Kalau dia jengah, dia nanti malah menghilang bahkan minta putus darimu. 4. Tidak sabar menunggu kabarnya. Daripada menunggu kabar darinya yang tak kunjung datang, coba saja cek media sosialnya. Siapa tahu, dia mungkin mengunggah acaranya hari itu, atau setidaknya seseorang akan menandai foto dia dan pasangan Anda bersama. Di fitur Instagram, kini Anda bisa melihat siapa saja orang yang menandai kita di foto. Jadi Anda bisa menggunakannya untuk mendapatkan informasi tentang dia. Anda juga dapat memeriksa akun keluarga atau teman secara langsung. Dari situ, siapa tahu Anda mendapatkan petunjuk yang bisa sedikit menenangkan hatimu dan berhenti membuatmu marah. 5. Kalau bisa dihubungi, jangan terlalu banyak tanya. Percayalah, ada kalanya dia pasti akan menghubungi Anda. Dan saat momen ini terjadi, jangan pernah membombardirnya dengan berbagai pertanyaan. Mengapa? Karena dia pasti merasa jengah seperti tahanan yang diinterogasi. Jadi kau hanya perlu diam. Tunggu dia menjelaskan mengapa dia tidak bisa menghubungi Anda. 6. Jangan langsung marah, tapi dengarkan dulu alasannya. Marah dan kesal tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Inilah yang memicu masalah, yang merupakan pertengkaran besar dan mencerminkan sikap kekanak-kanakan Anda. Maka langkah cerdas yang perlu Anda lakukan adalah diam, dengarkan terlebih dahulu alasannya dengan tenang dan usahakan untuk tidak menyela setiap kalimat hingga dia selesai berbicara. Jadilah pendengar yang baik. 7. Bicaralah dengan hati-hati untuk membuat diri Anda nyaman. Meski tidak perlu marah dan uring-uringan, Anda tetap harus bersikap tegas padanya.
Memberitahu pasangan Anda bahwa Anda tidak suka diperlakukan seperti ini. Bicara dari hati ke hati. Katakan padanya bagaimana perasaanmu, menunggu kabar darinya sepanjang hari. Katakan padanya apa yang Anda inginkan dan kemudian cari solusi agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Temukan cara untuk mencegah masalah ini terjadi lagi di masa mendatang. Misalnya, membuat kesepakatan yang harus diberitahukan oleh kedua belah pihak untuk memberi kabar sebelum sibuk dan menghilang pada hari itu. Tapi jangan menuntutnya untuk memberi kabar jika dia benar-benar tidak bisa. Setidaknya yang paling penting adalah dia punya waktu untuk memberitahumu sebelum dia benar-benar tidak bisa diganggu. Jika Anda bersikeras, dia mungkin akan kesal dan akhirnya pergi dan mutusin Anda. 8. Belum ada kabar. Harap bersabar. Menunggu adalah pilihan terbaik. Jika sudah mencoba berbagai cara untuk mencari kabarnya dan tidak ada berita sama sekali, hal terakhir yang bisa Anda lakukan adalah menunggu saja. Apalagi yang bisa dilakukan setelah menunggu? Apakah Anda ingin bertanya kepada keluarga atau teman-temannya? Bisa saja, tapi percayalah, kamu akan terlihat sebagai pacar yang terlihat tidak percaya diri. Mungkin malah temannya menyuruhnya untuk meninggalkanmu dan Anda akan menyesali keputusan itu. Hubungan tidak hanya tentang hati dan kepercayaan, tetapi juga tentang komunikasi dua arah. Oleh karena itu penting untuk membuka komunikasi satu sama lain untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, konsisten dan harmonis. Komunikasi yang baik pasti bisa membuat kalian mengerti dan memahami satu sama lain. Nah, untuk kedepannya cobalah saling memberi kabar minimal 1 kali, agar tidak ada pikiran negatif yang akan merusak hubungan kalian.